Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dari kelas 2D Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang algoritma Kruskal dengan kasus lapangan bulu tangkis di Banjarbaru. Saya mengangkat kasus ini karena belum tentu orang Banjarbaru mengenal daerahnya sendiri, misalnya dengan lapangan bulu tangkis ini, apalagi orang yang di luar Banjarbaru. Jadi di sini akan mencari rute terpendek untuk ke lokasi lapangan bulu tangkis yang lebih dekat. Baik, langsung saja kita akan melihat untuk programnya. Algoritma Kruskal. Ya. Berikut adalah codingan dari algoritma Kruskal. Ini merupakan suatu deklarasi dari codingan ini. Untuk ini merupakan banyak titik grep yang ingin kita input. Misalnya dengan kasus saya menggunakan 9 titik. Jadi saya harus menginputkan 9. Untuk output jarak antar titik di sini menggunakan for dalam for, yaitu dimana I, J dengan deklarasi selanjutnya integer W. Selanjutnya pada tahap ini jarak yang kita inputkan tadi akan diurutkan pada proses ini dengan for ini, dimana grep at GI 1, grep at GI 2, grep at GI 3. Untuk outputan ini adalah rentang yang dipakai. Di sini merupakan rentang yang dipakai itu maksudnya adalah sisi yang tidak membentuk sebuah sirkuit. Jadi masuknya ke perulangan pengkondisian ini, for if ini. Rentang berikut adalah outputannya. Rentang yang masuk ke pohon. Sini grep at GI 1, grep at GI 2. Pengecualian else jika grep at GI 1, grep at GI 2 dimasukkan maka terbentuk siklus, jadi dihapus. Ini merupakan pengecualian jika grep itu membentuk sebuah sirkuit. Jadi sisi itu akan dihapus, tidak akan diterima atau ditolak. Berikut hasil running dari program ini, yaitu kita harus menginputkan jarak banyak titik grep dulu yang kayak saya katakan 9, jarak antar tiap titik sesuai dengan kasus kita, itu misalnya di sini saya titik 12 3350. Di sini saya membulatkan kilometer menjadi meter. Setelah kita inputkan, maka setelah jarak diurutkan, berikut hasil yang telah ditemukan. Berikut ini adalah hasil yang sudah diurutkan tadi. Dan ini adalah output yang masuk ke rentang pohon yang tidak membentuk sirkuit. Untuk ini jika 67 dimasukkan maka terbentuk siklus, jadi dihapus. Ini merupakan outputan yang membuat sirkuit, terbentuk sirkuit. Ini adalah prosesnya. Di sini yang
rentang yang masuk ke pohon adalah 5.7, 4.6, 7.8, 3.5, 5.6, dan yang ditolak 6.7, 4.5, 3.7, 3.4, 3.8 masuk, 2.4 ditolak, 2.3 masuk, 1.2, 3.9. Baik, untuk perbandingan dengan manual di sini dengan manual yaitu harus langkah pertama mengurutkan bobot sisinya terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar, dan juga pada langkah kedua harus membuat gambar agar bisa menentukan yang mana sirkuit yang mana sisi yang tidak membentuk sirkuit dan sisi yang membentuk sirkuit. Apabila sisi tersebut membentuk sirkuit, maka akan ditolak. Apabila tidak membentuk sirkuit, maka akan diterima. Seperti ini. Dan yang langkah ketiganya yaitu spanning tree, yaitu merupakan pohon merentang minimumnya. Di sini dihasilkan ada 15,62 km. Jadi untuk kesimpulannya adalah dari hasil uji dengan hasil manual dengan cara komposisi, hasil yang diperoleh yaitu sama. Jadi hasil manual diperoleh dengan 3 langkah, yaitu mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kedua, mengurutkan bobot sisi dari terkecil hingga terbesar, namun juga menghubungkan sisi tersebut yang membentuk sirkuit maka akan ditolak, dan tidak membentuk sirkuit akan diterima. Ketiga yaitu spanning tree atau pohon. Bisa dilihat spanning tree-nya di sini adalah 15,62 km. Untuk komposisi langkahnya sama saja, tetapi di sini hanya menginputkan. Maka sisi yang membentuk sirkuit akan diterima outputnya seperti rentang yang masuk ke pohon 5.6. Apabila ditolak maka outputnya 6.7 dimasukkan, maka terbentuk siklus yang dihapus. Ini merupakan hasil manual, dan ini adalah hasil komposisinya. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.